Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita lanjut lagi ya menganalisa Gua belajar menganalisa hari ketiga ini Bitcoin. Ini kalau yang kemarin ya, kita bisa cek di daily-nya ini, di time frame daily. Ini dia berusaha untuk mendekati EMA-nya. EMA-nya gue pakai yang 50-100. Kalau Prof Kakak tuh setahu gue 5-13-21 ya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana, terserah. Kalau gue yang 50-100 karena preferensi aja. Gue kalau melihat yang 100 ini itu lumayan lumayan presisi sih sebenarnya gitu. Nah, kalau di sini dia berusaha, dia udah daily close ya tadi jam berapa tadi? Jam 7 ya biasanya ya. Jam 7, jam 6. 3 jam yang lalu nih. 3 jam yang lalu dia udah daily close-nya mau berusaha mendekati EMA. Jadi kalau dia berusaha mendekati EMA, dia masih ada possible buat naik lagi ya. Cuman kalau kemarin di hari kedua ya, kalau hari kedua tuh hari pertama itu gue buat prediksi nih. Jadi gue buat prediksi kalau semisal nih, kalau gue taruh di 1 hour aja kali ya. Nah, ini prediksi gue. Jadi kemarin tuh memang ada area penjualan ya di sini ya, area resisten yang cukup kuat. Karena ketika sampai di sini dia akan ada wick buat selling pressure dan beberapa kali. Dan dia revisit di bawah buying pressure. Terus habis gitu rally lagi ke atas dan dia sampai sempat di 62.000 ya ini. Bisa cek 62 ribuan ini, 362.392 dan dia kena selling pressure lagi, akhirnya drop. Jadi sebenarnya kemarin tuh kalau emang dia mau naik akan kena selling pressure terus naik. Ini prediksi gue yang pertama. Tapi kalau emang mau nggak bisa melewati selling pressure, dia akan naik dikit ini ke daerah sini terus dia akan turun. Ini prediksinya bisa dilihat ke yang kemarin ya teman-teman ya, video kemarin. Gue juga nggak tahu juga ya kok bisa kayak gini ya ternyata ya. Prediksi gue. Jadi prediksi gue ini di selling pressure ini nanti sampai sini, habis itu dropnya ini ada di area yang buying pressure ya. Jadi ketika sampai ke buying pressure dia akan rebound lagi dan dia akan mulai ripping up lagi gitu. Jadi buying pressure ini cukup krusial karena sebenarnya kalau ini ketembus ke bawah, nah ini ada possible buat turun lagi. Masalahnya ini dia bisa rebound nih di area ini nih. Area wick ini dia bisa rebound di sini. Kalau misalnya dia bisa rebound dan melewati selling pressure yang cukup berat di sini, kemungkinan dia bisa revisit EMA-nya dan bisa kembali rally ke atas teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalnya buying pressure-nya ini bisa ditahan atau bisa menahan atau ada orang yang beli, gampangnya ada orang yang beli di sini, terus ada orang yang beli di selling pressure ini, selling pressure-nya ini gua panjangin deh. Kalau semisal ada orang yang berani membeli di selling pressure ini, dia akan bisa ripping up ke atas gitu. Kalau gua memahaminya gitu ya. Jadi ada selling pressure di sini, ini masih ada selling pressure juga cukup tebal di sini. Terus di sini juga ada selling pressure juga nih. Jadi orang beli jadi ini istilahnya nggak ada orang yang mau beli di area ini. Jadi akhirnya kejual lagi, beli lagi di bawah, kejual lagi, akhirnya kejual sampai sedalam ini. Nah, ini kalau semisal dia bisa melewati ini gua akan coba buat prediksi Annabelle aja ya, analisa gembel yang tolong jangan dilihat sebagai sesuatu yang ya. Kalau misalnya dia bisa ke sini ya, dia akan ke sini nih. Tuh, gimana sih? Terus ke sini. Nah, ini prediksi yang pertama ya. Jadi beberapa hari ke depan nih, kita lihat ya. 1 hari ke depan ini, kalau memang dia bisa melewati beberapa selling pressure, dia akan melewati selling pressure pertama, akan koreksi dikit terus naik lagi. Kalau enggak ya ini wassalam ya, dia akan ke sini terus akan menuju ke buying pressure lagi ya, buying pressure lagi buat rebound lagi, bahkan sampai ke dalam lagi ya. Jadi dia akan istilahnya kalau selling pressure di atas ini nggak bisa ditembus, dia akan turun lagi gitu. Ini referensinya sama kayak yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi kita lihat ke periode yang kemarin nih. Ini karena dia udah melewati ini kan, udah melewati EMA. Kalau semisal dia
mau revisit lagi, kan dia mau revisit EMA-nya nih, ternyata kena selling pressure, turun lagi, jadi turun lagi, nggak bisa ngelewatin lagi EMA-nya, turun lagi, nggak bisa ngelewatin EMA-nya, turun lagi, terus gitu, sampai ada di momen dimana dia selling pressure-nya udah nggak ada nih, udah nggak ada, terus dia mulai ripping up lagi pelan-pelan ya, ini dari 7 September, 10 September, 16 September, jadi pelan-pelan nih. Jadi orang kayak gaining trust lagi, harus bener-bener, oh ini harganya udah oke nih, kita beli lagi nih, gitu. Gaining trust pelan-pelan sampai kemarin nih berita perang drop lagi, gitu. Nah ini untuk yang nanti ini, gue coba buat prediksi lagi. Kalau semisal dia bisa melewati selling pressure ini, dia akan koreksi dikit terus naik lagi. Kalau nggak bisa, kayak ini tadi, nggak bisa melewati selling pressure, udah dia akan coba drop lagi nih, gitu. Jadi kita lihat beberapa waktu, jam atau hari ke depan, kalau misalnya ini selling pressure bisa tembus, dia bisa istilahnya reversal ya, istilahnya tuh setahu gue ya, pemahaman gue tuh reversal. Jadi yang mulainya trennya turun, dia reverse ke tren naik lagi, gitu. Gampangnya gitu sih kalau memahaminya ya. BTW ini nggak ada buying or selling suggestion, financial advice juga nggak ada. Jadi kalau gua sih dulu ya, kalau gua dulu pas di sini gua udah masukin barang tuh di yang udah bener-bener drop banget ini mulai DCA ya, gitu. Begitu aja sih mungkin teman-teman, thank you ya.